Ya, teman-teman, ini adalah episode ke-13 di mana updatean emiten buat teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam berinvestasi atau trading. Baik teman-teman, sebelumnya bagi yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan subscribe, like, share video, serta berkomentar ya. Tanpa ada teman-teman, video yang saya bagikan tidak akan bermanfaat. Terus kepada yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Sampai saat ini sedang keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Tidak lupa yang telah memberikan support, thanks ya, terima kasih. Mudah-mudahan dikalikan 20 kali lipat dan dikembali-kali kepada teman-teman. Oke, langsung ya teman-teman, ini adalah emiten-emiten dari 1 sampai 1 nih teman-teman ya. Dari 1 sampai ke 12 ya. Silahkan teman-teman, siapa tahu emiten teman-teman yang baru di-upload ini bisa dilihat teman-teman ya. Oke, kita langsung aja teman-teman ya. Jadi sebelum teman-teman berkomentar untuk emitennya, alangkah baiknya periksa dulu teman-teman, siapa tahu ini emiten yang akan teman-teman bahas itu akan sudah masuk di sini ya. Atau teman-teman nanti mungkin bisa baca komen kawan, itu semua emiten yang akan dibahas setelah video ini ya. Setelah video ini semua sudah dirangkum di sini teman-teman ya. Dan yang setiap emiten atau setiap komentar yang sudah dikasih tanda lope berarti sudah saya baca dan selalu saya bahas teman-teman ya. Mudah-mudahan saya berikan kesempatan dan waktu. Oke, kita langsung ke emiten selanjutnya, ada WG ya. WG sempat saya bilang ini harus ke 50 dulu. Kenapa saya bilang ini WG harus ke 50 dulu ya. Nah, di sini teman-teman ya, saya punya titik terendah WG teman-teman. Nah, ini ada si ekor hijau teman-teman ya. Setiap ini gap, ini kan gap teman-teman ya, dia open bawah. Penutupan di waktu terakhir itu waktu tanggal berapa nih, 13 itu kan di angka 60. Tiba-tiba besoknya dia open bawah, bes ke atas, dan dia meninggalkan jejak. Dan besoknya dia membuat penurunan lagi, cuma dia meninggalkan ruang dan waktu meninggalkan jejak, yaitu gap. Makanya saya bilang lebih baik ini ke 50 kan dulu ya. Itu yang menjadi alasan saya. Nah, kita ulang dari awal, tunggu sebentar. Nah, kalau di WG itu santai teman-teman. Kenapa tidak akan dihajar sama pemilik emiten ya? Oke teman-teman ya. Nah, untuk sekarang ini perhatikan untuk area kenaikannya, mungkin di angka 70, di angka 73, di angka 90 teman-teman untuk kenaikannya. Nah, walaupun istilahnya ada waktunya untuk penurunan, kita bikin target aja dulu teman-teman ya. Target kenaikannya ini 19. Nah, saya bikin target aja dulu di situ teman-teman ya, di angka 73 dulu. Kenapa gitu kan? Biar nanti kalau yang nanya kemana targetnya, yang pertama yang terdekatnya 73 aja. Nah, ini sementara ini lagi didowntrendkan dulu ya. Perhatikan si kepala merah 1, 2. Nah, ini ada si kepala nongol, sebuah nongol ya. Si kepala merah sudah nongol, artinya dia akan melanjutkan ke 63 bila mana dia sudah selesai melakukan istilahnya penurunannya. Ini MA10 juga sudah masih menuju ke bawah teman-teman ya. Perhatikan untuk bandar lokalnya. Bandar lokal kemarin ngambil terus ngebuang kan, ngambil terus ngebuang ya. Artinya dia tektok, akhirnya ya keluar juga untuk ke bawah ya. Tapi ketika dia melakukan ke bawah juga sudah ngasih tanda dia mau ke arah sini untuk kenaikan sementaranya, ataupun nanti ketika dia melewati 62 ke 63 ke 64 berarti dia mau menuju ke atas, bisa menuju ke angka 73. Untuk foreign kemarin sempat ngambil banyak banget teman-teman ya. Foreign ngambil banyak banget dan sering, tapi pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Perhatikan ketika di sini teman-teman ngambil ya. Ngambil 3 hari, ngebuang 2 hari tapi sedikit. Di sini kalau teman-teman ukur ya, kenaikannya itu kenaikan daripada si pengambilan foreign cenderung ngambil terus ya. Walaupun ada pembuangan, biarin aja ada pembuangan. Nah, smart money juga sudah mulai masuk kembali nih di 3 hari ini ya, walaupun sedikit tapi smart money sudah mulai masuk. Cuman foreign benar lokal ngambil keluar, ngambil keluar, ngambil keluar. Ini lagi diukur psikologis teman-teman ya. Jadi saya bilang lebih baik ke 50 kan dulu biar tenang. Penurunannya nanti setelah penurunan ke 50 mungkin akan di-up lebih baik lagi. Sebab ketika dia sudah menyentuh 50 ternyata di-up ya. Kita lihat tanggal 17 aja
Untuk yang domestik dulu ya, ada PD, ada CP, ada XC. Ini CP sudah mulai ngambil. Kita porennya ada pembuangan dari si AK ya. Kalau teman-teman perhatikan dari tanggal 12 September, perhatikan tanggal 12 September. Untuk poren masih ada si CC, si BB, ini broker baik semua teman-teman ya. Untuk broker porennya, CC, BB itu baik ya. BK masih belum masuk ya. Coba CC sama BB sudah mulai masuk. Ini adalah tanda baik teman-teman ya. Suatu saat dia akan di-up kok, teman tenang aja ya. Kemarin ada kenaikan sementara, tapi si EMA sebelumnya masih menuju ke bawah. Artinya masih siap untuk ke bawah. Mungkin bisa di 60 ataupun saya pikir ke 50 akan lebih baik teman-teman untuk si PG ini ya. Oke, jadi domestiknya seperti itu. Si kakak sudah masuk domestik. Walaupun istilahnya kakak sorry. Ini kan ada area pembuangan, lebih baik teman-teman dari sini aja lah, tanggal 17 aja. Yang tadi saya jelaskan itu ya, CP sudah masuk ya. Oke, sementara ini jadi WG lagi diambil sama Bandar Poren, cenderung CC yang ngambil ya, bagus teman-teman ya. Sama BB juga sudah ngambil, jadi kemungkinan di up-nya ada. Tetapi saya pikir ini lebih baik ke 50 kan dulu ya. Tidak akan dihajar ini kok sama pemilik emitennya, karena WG adalah pemilik besarnya adalah ya plat merah ya, harus ada rapat-rapat dulu dengan anggota DPR gitu kan, baru boleh menjual sahamnya ya. Apalagi di saham ketika begini ya mereka tidak akan bisa menjual teman-teman. Kenapa? Siapa tahu ini kagak mau teman-teman, dalam keadaan rugi nggak bakal ngejual teman-teman ya. Dalam keadaan rendah gini, kecuali kalau dia udah tinggi banget baru bisa menjual, mungkin jual dulu deh buat bayar apa-apa gitu. Bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ini untuk kesempatannya jual sampai milik emitennya mungkin jauh, agak berat, tapi kalau dijual sama bandar yang ada di WG ini mungkin bisa teman-teman ya. Yakin saya pikir ini bisa ke 90. Kenapa? Karena Bandar Poren masih ada di dalam, walaupun ada pembuangan hanya sedikit. Itu WG ya. Lanjut ada Gadget CO. Gadget CO ini sudah mencapai targetnya teman-teman. Jadi saya pikir ini sudah selesai. Ternyata banyak teman-teman yang ngambil juga ya. Nah sini ada gap teman-teman, gap up artinya harus turunin dulu ke bawah agar lebih baik lagi ya. Nanti kalau dia turun ke bawah nggak jadi masalah ya. Kenapa? Karena si Bandar Poren lagi jualan. Bandar lokal ada yang masuk sedikit ya. Ada si BQ sama si DR. Cenderung teman kita masuk ya. Ada si YP, ada XL, ada XC ya. Di sini yang masuk. Tapi si DR sudah masuk, BQ sudah masuk, BQ sudah masuk ya. CP keluar, AZ keluar, tapi sini terdeteksi si Bandar lokal mungkin sebagian sudah masuk juga ya. Cuma dari Poren cenderung keluar. Perhatikan dari tanggal 14 Januari. Nah, Poren cenderung keluar teman, perhatikan ya, kita grosskan. AK ketemu AK, CC ketemu CP, JP ketemu JP, artinya dia average teman-teman ya. Untuk penjualannya average dia. Nah, kakak sudah menjual 1,5 miliar. CC sudah keluar 44,4 ribu lot, BK sudah 14 ribu lot. Artinya lagi dijual sama Poren, dan Poren berhasil jualan di atas teman-teman ya. Bagaimana selanjutnya? Kan EMA sebelum sudah di atas candle. Jadi kalau turun ke bawah nggak usah khawatir teman-teman. Kenapa? Karena ini ada bandarnya ya, ini ada bandarnya. Kalau ada bandarnya santai teman-teman ya. Suatu saat juga walaupun teman-teman nyangkut di atas berarti kejemput ya. Nanti kalau mau ngambil di bawah aja. Ini bandar lokal belum jualan teman-teman ya. Mudah-mudahan sih jualnya di angka lebih tinggi lagi, mungkin bisa diangkat ke 127 dulu atau 149 lah teman-teman target selanjutnya ya. Tapi target saya sebenarnya sudah tercapai di sini ya. Oke, kita tunggu konfirmasi Bandar Poren masuk lagi atau tidak. Tunggu besok teman-teman ya untuk transaksinya besok. Cuman catatan dari saya ini bandar lokalnya belum keluar, artinya masih ada di dalam ya. Mudah-mudahan sih tidak keluar secara cepat gitu ya. Ada ikan dia sideways di 108 teman-teman, cenderung sideways itu akan lebih baik lagi biar dia bisa ke atas. Tapi kalau udah jadi bawah 108, 109 dengan dengan harapan bisa ke bawah lagi, mungkin teman-teman bisa average di bawah aja. Nanti tunggu MA10 di bawah candle ya teman-teman, setelah ada pungutan dari Poren lagi ya. Oke, gadget cowok seperti itu ya. Lanjut ada Amar. Amar dalam posisi downtrend dan semua garis penurunannya sudah dilewati ya. 1,
2, 3 ya, garis penurunan sudah dilewati. Kalau lagi posisi seperti ini, biarkan saja ke bawah teman-teman, karena tidak akan bisa memaksakan diri gitu kan sebagai retail ya. Nah ini ada tanda-tanda kenaikan di angka 184. Kita gedein dikit. Ini tanda-tanda kenaikan di angka 200 ya teman-teman. Sini ada gap di angka 210 ya, mungkin itulah tanda-tanda kenaikannya. Di sini juga ada satu teman-teman ya. Nih gap, ini gap ya, area gap ya. Oke, kita lihat akan penurunannya dulu. Bisa sampai mana penurunan? Ada satu lagi teman-teman yang belum dibahas, belum ditempuh ya, 157 ya, 157. Ini adalah penurunannya. Dan perhatikan untuk bandar poren ya. Bandar poren cenderung ngejual per hari ini, tanggal 17 per hari ini maksudnya teman-teman ya. Tanggal ZP CC keluar dia, nah dia CC sedikit ada pengambilan ya, tapi si ZP langsung ngebuang. Perhatikan 3 hari ini, tanggal 15. Nah terus keluar teman-teman. Terus bandar lokal juga terus keluar sama tanggal 15 teman-teman. Kenapa mereka keluar? Ada yang nerima. Rata-rata teman-teman kita atau yang lainnya itu nangkring di sebelah kiri, pasti dihajar teman-teman. Kalau teman-teman nangkring sebelah kiri pasti dihajar. Kenapa? Yaitu duit teman-teman, pasangan teman-teman nangkring sebelah kiri pasti duit itu teman-teman, makanya langsung dihajar gitu kan. Nah ini bagaimana nanti kalau teman-teman mau ngambil ataupun mau average, tunggu MA10 di bawah, karena mungkin bisa ke 157, tapi jangan patokan, jangan sama harga teman-teman ya. Ketika dia nyentuh terus dia ada putar balik di sini, baru teman-temannya putar balik MA10 di bawah, karena mungkin itu area untuk pengambilannya teman-teman ya. Kita cek di sini untuk AMAR ini di mana posisinya. AMAR cenderung dikebawahin menuju harga murahnya teman-teman di 171 ya. Itulah harga murahnya. Terus kalau pengen murah banget ya mungkin di area 108 gitu kan. AMAR itu punya bandar. Perhatikan dia ketika naik-naik terjunin ke bawah, naik lagi, terjun ke bawah lagi, naik lagi. Ini kesempatan teman-teman yang mau average, nanti mungkin di angka 170 teman-teman ya, ataupun nanti di 157 boleh lah teman-teman ya. Ini lagi di upaya untuk diturunkan teman-teman ya, karena sini ada bandar. Nah, ingat cenderung bandar apa? Jual setinggi-tingginya, ngambil serendah-rendahnya, pasti begitu bandar ya. Nah, lihat sini nih, tinggi kebawahin lagi, tinggi kebawahin lagi. Jadi artinya kalau teman-teman yang beli di area murah di sini 167, tinggal tunggu sabarnya aja, kemungkinan bisa ke harga tengah aja. Jangan jauh-jauh ke harga tengah, ataupun turunin tensinya dikit ke angka 300-an. Itu akan menjadi baik teman saya. Target ke angka 246. Ya, ini dari tanggal 28 bulan 10 tahun 2024. Sengaja saya tanggalin teman-teman, ini kejemputnya tanggal berapa ya. Nanti kita akan lihat apakah benar si bandarnya itu melakukan transaksinya seperti itu ya. Oke. Jadi untuk AMAR lebih baik teman-teman tunggu aja sampai ke area 156 157. Tapi kalau dia belum sampai ke situ, terus ada putar baliknya, mungkin itu tanda-tanda dia mau ke atas, dengan catatan MA10-nya di bawah candle, MA10-nya lagi menuju ke atas. Oke. Untuk AMAR seperti itu ya. BCIC ya. Ini teman kita bang-bangan ya. BCIC juga sama lagi downtrend, cuman bagusnya itu BCIC itu kita hapus dulu tanda kenaikan ya teman-teman ya, kita hapus. Nah teman-teman, ini juga hapus tanda-tanda penurunannya, sudah ditembus dengan baik. Nah perhatikan teman-teman untuk MA10-nya masih berada terus teman-teman, terus turun. Ini ada tanda-tanda kenaikan di angka 198, itu ada gap. Kita gedein dikit. Ini mungkin nanti ada kenaikan sementara ke angka 165. Ini juga gap, terjadi gap teman-teman, di sini terjadi gap ya. Nah kita akan ambil yang ininya aja nih ya, 181 juga boleh teman-teman ya. Nah ini untuk BCIC itu ternyata walaupun dibuang, bandar lokal dan poren cenderung ngambil. Perhatikan bandar poren dari tanggal 18 Oktober terus ngambil. Ada pembuangan wajar tapi sedikit. Lokal, perhatikan dia lokal dari ngambil dari tanggal
17 September ngambil terus, ada pembuangan sedikit ngambil lagi, tapi banyak ngambilnya daripada banyak buangnya. Jadi sementara ini walaupun dibuang sama bandar dibuang, diturunin harganya, tapi diambil sama bandar lokal dan foreign teman-teman. Jadi ini cenderung bisa up teman-teman ya. Tunggu aja MA 200 nya, kalau enggak mungkin ke 117. Nanti MA 10 sudah mulai dekat nih teman-teman ya, mungkin dia akan ada kenaikan setelah MA 10 di bawah candle ya. Ingat ini bandar lokal dan pada cenderung ngambil. Walaupun tanggal 17-nya si teman kita sudah pada ngambil, ya biasa Bang ngambil, CC yang ngambil, tapi terdeteksi di sini memang betul ada pengambilan daripada bandar lokalnya ya. Bisa nempel di YB atau enggak di MG. MG cuma satu ya. Mungkin YB sama sekitar 625 ya. Ini CC berarti pas banget CC. Berarti CC di sini teman-teman. CC sama YB adalah sebagai YB bandar luarnya, CC bandar dalamnya ya. Karena sini pas banget 625 ya. Nah, teman kita sudah ngambil juga ya. Mungkin bisa aja teman-teman ya. Kita cek di sini ada penurunan sedikit teman-teman. Sini ada si ekor merah sedikit itu ya. Tapi suka sangat mengganggu saya teman-teman. Maka ini mungkin di MA 200 teman-teman ya. Mudah-mudahan ada pantulan di area sini ya. Kita cek berapa persen dari harga tertingginya. 29.30 lah. Oh iya, ternyata kalau 30 suka ada kenaikan sebentar. Mungkin bisa melewati 165, bisa ke angka 182 untuk kenaikannya. Mudah-mudahan sih ini tidak kenaikan sementaranya. Mudah-mudahan untuk selamanya gitu kan. BCIC posisi. Posisi BCIC ini dalam posisi murah, teman, murah banget ya. Mungkin nanti targetnya ke harga agak murah. Ini kan yang merah ini murah, sedikit agak mahal dikit gitu ya. Atau mungkin ke angka 295, tapi jangan jauh-jauh lah, 250 aja. Terus dari harga bawahnya juga sudah di up, artinya mudah-mudahan sini menjadi step ya. Di sini kalau dia ada kenaikan menjadi step 1, step 2 itu mungkin ya teman-teman ya. Oke, target ke atasnya yang sementara 196, ke atas ada lagi di 293 teman-teman untuk penaikannya ya. Mungkin bisa ke arah situ. Lanjut ada BEX ya. BEX ini saham FCA teman-teman ya. Kita lihat BEX ini lagi diturunin tapi diambil sama bandar lokal. Cenderung kalau yang di FCA itu lokal teman-teman yang ambil ya. Biasanya seperti itu ya. Ini juga lagi diupayakan, dia sudah dikit lagi yang menyentuh ke 50, tinggal 3 poin lagi malah diturunin lagi. Biarin aja. Tapi selama istilahnya si bandar lokal ngambil, artinya ini masih ada bandarnya. Dimana sebuah emiten sudah dikuasain sama bandar, terlepas dari semua terlepas dari semua isu-isu teman. Nah, kalau FCA kategori 1 teman-teman hanya cukup dia di 50-51 selama 3 bulan, mungkin dia akan bebas teman-teman ya. Jadi hanya butuh satu persyaratan itu aja teman-teman ya. Nah, ini bandarnya sudah ada, jadi teman-teman jangan khawatir ya kalau BEX ini ya, karena bandarnya sudah mulai terus diambil untuk barang-barang yang berada di berceceran lah di harga FCA ya. Oke teman-teman ya, Smart Money juga kemarin sudah mulai ngambil lagi, udah bagus ya. IBEX sebenarnya bagus teman-teman, hanya tinggal teman-teman kalau yang suka transaksi di FCA ya silahkan aja gitu kan. Tapi teman-teman kalau yang tidak suka dengan transaksi FCA, cenderung mending lebih baik tunggu bebasnya aja di 50-51 ya. Karena nanti setelah 3 bulan baru lolos, baru teman-teman bisa transaksikan dengan mudah. Terus ada MMIX ya. MMIX kita cek dulu. MMIX itu adalah emiten yang di up terus diturunin gitu ya sampai ke bawah-bawahnya gitu teman-teman ya, sampai ke harga 44 ya, 48. Nah, ini ada emiten yang sekarang itu kemarin sempat kena suspend ya karena kenaikannya sudah tinggi. Target saya itu target yang ketiga teman-teman, ini target yang kedua sudah tercapai. Nah, ini target yang ketiganya itu di angka 266 ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada si kepala merah juga ya. Nah, ini karena ada kenaikan terus di suspend harus diturunkan kembali teman-teman ya. Mudah-mudahan sih dia tidak lepas daripada MA 20 lah teman-teman ya.
Nah, untuk saat ini ternyata si bandar Poren sudah keluar. Perhatikan di 4 hari ini setelah di FCA setelah dia suspend langsung keluar sengaja untuk menutupkan supaya nggak terlalu tinggi gitu ya harganya. Maka diturunkanlah dengan cara si bandar Poren ngejual. Bandar lokal sempat ngejual 1 hari ya ketika 2 hari setelah suspend. Cuman pas tanggal 16 sama 17-nya dia ngambil ya. 16 sama 17-nya dia ngambil. Terdeteksi ada YP, PD, CP, IH sama MG ya sama ZP ya. Nah, inilah emiten inilah broker yang ngambilnya teman-teman ya. Terus bagaimana? Katanya bagaimananya? Teman-teman perhatikan kalau teman-teman isinya kalau lihat dari sini ini baru naik seperempatnya ya, belum setengahnya nih ke angka 357 teman-teman. Cuman ini karena sudah tinggi, teman lebih baik teman-teman tunggu koreksiannya agak dalam dikit mungkin ke MA20 dulu gitu ya. Kalau dikasih gitu kan. Karena ini si bandar lokal sedang ambil tapi bandar Poren keluar ya. Kita cek bandar Porennya. Tanggal 14. Nah, ada si AK, ada YP sedikit bandar Poren teman-teman ya, yang ambil yang keluar ya sedikit ya. CC ketemu CC, AK ketemu AK, YP ketemu YP ya, artinya mereka average semua teman-teman ya. Nah, teman-teman lebih baik nanti kalau yang scalpingan ikut scalpingan aja, kalau dari bawah ikutin IMA-nya. Kalau teman-teman contohnya belum jebol juga tapi masih punya keuntungan, lebih baik teman-teman tunggu aja MA20. Wah, kalau jebol baru teman-teman take profit ya. Karena kecenderungan di up-nya ada teman-teman ya, kecenderungan di up-nya ada dan dia bisa menuju ke angka 353 teman-teman ya. Saja ke 266 aja lah, jauh-jauh ya, yang enggak terlalu jauh ya target saya itu ya. Ini kecenderungan bagus ya, kalau dia suspend karena harga yang ketiga memang harus diturunin teman-teman ya. Harus turunin baru di up lagi ya, itu kan lebih baik. Terus naiknya jangan terlalu tinggi-tinggi, dikit-dikit gitu ya. Bandar lokal sudah ngambil, Poren keluar, tapi bandar Poren masih ada di dalam. Bandar lokal apalahan teman-teman yang keluar banyak itu kemarin itu ya. Nah, semenjak dia ngambil lagi, mudah-mudahan dia sideways atas ya. Ya, si ekor hijau teman-teman. Nah, mudah-mudahan tidak lepas daripada angka 180 lah teman-teman ya. Biar dia punya pantulan di sini ya gitu ya. Ini ada si ekor merah ya. Mudah-mudahan sih dikasih turun dulu gitu ya. Biar nggak terlalu naik, biar nggak kena suspend yang kedua kali teman-teman ya. Mereka juga harus berpikir biar nggak kena suspend teman-teman ya. Kalau suspend yang kedua berarti sudah FCA teman-teman ya. Kita cek ke belakang dulu sebentar teman-teman ya. 51 pernah di 50 teman-teman. Nah, ini kalau terjadi lagi dia sampai ke harga atas teman-teman, fix ini berarti sudah milik bandar ya. Jadi teman-teman kalau sudah milik bandar, apa syarat untuk beli yang punya ada bandarnya, beli di bawah. Beda dengan saham-saham yang Mr. PP ada ketokohan, terus siapa lagi itu yang ketokohan, Mr. PP, Mr. Harry gitu ya. Kalau Mr. Harry itu CHT ya, cenderung seperti ini, dia dikebawahin dulu baru di up. Tapi kalau Mr. PP dia cenderung up, habis up dikoreksi agak dalam, up lagi ke harga yang lebih tinggi gitu teman-teman untuk si Mr. PP ya, khusus Mr. PP. Jadi emiten-emiten yang dikuasain sama Mr. PP itu seperti itu cenderungnya teman-teman ya. Nanti targetnya apa? Saya bilang kalau target ketokohan itu harga tertingginya apa? Dia stock split teman-teman ya. Harga tertingginya itu udah stock split teman-teman untuk Mr. PP itu ya. Oke. Jadi kemungkinan naiknya ada karena si bandar lokal juga di harga tingginya lagi akumulasi lagi ya. Mudah-mudahan ini dibikin sebagai tumpuan untuk angka yang lebih tinggi lagi, bisa ke 266 teman-teman ya. Cuma tetap kalau dia jebol di angka 108, 180 ya, kemudian bisa turun ke angka 142 ya, kemudian downtrend teman-teman ya. Tapi selama MA200 belum ketembus, masih ke atas itu cenderung dia masih uptrend ya. Oke teman-teman, untuk MMEX seperti itu ya. Ada truk ya, kita lihat truk ini. Truk ini target kenaikannya sudah tercapai ya. 1 target kenaikan aja teman-teman. 2 ya. Nah, ini juga ada target kenaikan di angka
109. Nah, ini target kenaikan yang ketiga teman 126 ya. Jadi itu adalah truk itu seperti itu. Sekarang MA10-nya sudah mulai di bawah candle. Bandar lokal juga sudah ngambil lagi dan bandar lokal cenderung ada di atas. Jadi kemungkinan di up-nya sampai ke angka 109 mungkin teman-teman. Malah 126 juga mungkin kalau posisinya terus seperti ini gitu, dan si bandar lokal juga sudah mulai ngambil. Ya, bandar lokal sudah mulai ngambil per tanggal 17. Nah, DR sedikit sih teman-teman, cuman 2.500 ya. 2 hari teman-teman yang ngambil. Nah, ada si PS, ada si DR. Kemudian si DR teman-teman ya. Antara PS sama DR ada sebagai bandarnya teman-teman di truk ini ya. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana teman-teman ya, bisa ke 126 ya. Kalau teman-teman perhatikan truk nih posisinya ya, truk. Nah, truk ini adalah emiten yang dijebloskan ya. Dia sempat naik ke angka 300. Sempat naik ke angka 200. Nah, teman-teman jangan tinggi-tinggi ya. Kesini aja teman-teman 147, kalau enggak ke angka 193, 200 lah, jangan tinggi-tinggi ya. Mungkin teman-teman itu bisa, tapi kalau sudah lewat sini berarti dia akan nambungan ke atas teman-teman ya. Lewat sini kita lihat MA-nya nanti MA10 sudah mulai seperti ini lagi. Mungkin akan lebih keren lagi kalau dia ke atas. Saya juga hanya menarik ke angka 126 aja untuk truk ini ya. Isian lagi bagus si bandar lokalnya. Poren biarin aja lah poren ya. Cenderung dia jual, ya, bisa dijual, jual dikit, beli dikit, jual lagi, jual dikit, beli lagi. Cenderung dia diam aja, dia pilih tempat. Terakhir dia ngambil cuma 1 juta kok, 1.400.000 nya. Tapi di sini yang menguasain adalah bandar lokal. Kemungkinan bandar lokal di up juga sebagus up koreksi. Maksudnya koreksinya ke bawah terus, berapa persen up lagi, koreksi lagi, itu kan lebih baik teman-teman ya. Jadi secara secara kendala itu lebih baik kalau dia up, koreksi sedikit-sedikit naik lagi, itu bagus teman-teman ya. Oke, untuk truk bagus ya teman-teman, secara MA sudah bagus, akan menuju ke atas karena si bandar lokal juga sudah mulai ngambil lagi ya. Mudah-mudahan bisa terus ke atas ya, minimal ke 110 deh. Kalaupun enggak ke 126 ya. 126 target teman-teman ya. Itu target yang ketiga teman-teman untuk truk itu ya. SMGA. SMGA baru naik teman-teman. SMGA ini kita gedein dulu deh, kita cari dulu. Nah teman-teman ini ada penurunannya ya. Ini lagi ke atas, cuman si MA10 nya menuju ke bawah teman-teman ya. Lagi ke atas nih sekarang ya, tapi MA10 nya lagi menuju ke bawah. Nah teman-teman ini perhatikan untuk poren ngambil terus ya, ada pembuangan tapi sedikit. Terakhir dia ngambil 2 hari tanggal 16. Jadi 16 dia ngambil. Kita lihat poren dulu ya, CC bukan. Nah CC teman-teman sama si JP yang banyak itu CC. Kita lihat dia jualan enggak. Nah ngambil bulat teman-teman ya. CC kalau sudah ngambil bulat di up, sini sekarang udah dalam posisi up nih teman-teman ya, di mark up. Nah dia tinggal jualan aja di atas. Dia cenderung tidak ngambil ya teman-teman untuk hari ya, malah si JP yang mark up harga ya. Nah mudah-mudahan dengan si JP masuk terus CC masih ada, bisa jualan di atas ya, bisa jadi ke angka 71 teman-teman SMG ini ya. Tapi ini lagi MA10 lagi menuju ke bawah, gimana dong? Tapi si CC ada isian. Nah sahabat itu teman-teman ya, kadang-kadang di situ kita ragu teman-teman ya, maka kita harus cek dari sini teman-teman ya. SMGA. Nah ini lain posisi punya harga atas. SMGA adalah emiten yang nanti akan ke sini. Karena apa? Semenjak dia IPO diturunkan ke bawah sedalam-dalamnya sampai ke 50-an ya. Ke berapa nih? Ke angka 54 ya. Jadi bagaimana? Ini kecenderungan pasti ke atas. Saya pikir sih ini si SMG ini lambat laun juga akan ke 140 lagi teman-teman ya. Karena ini masih milik bandar, dan bandar lokal juga sudah akumulasi lagi semenjak di sini nih. Nah sini nih, sorry ya, akumulasi jualan. Walaupun sekarang jualan tapi duitnya barangnya masih banyak. Poren juga begitu, ngambil buang, ngambil lagi. Nah semenjak di sini dia ngambil teman, perhatikan ngambil di sini ya, si bandara poren itu.
cenderung ke atas, bandar lokal cenderung ngebuang, tapi masih banyak barang sejak dia ngambil di area Oktober tanggal 29 ya. Oke teman-teman, SMGA saya pikir ke 140 bisa, cuman tinggal bersahabat dengan waktu aja. Sekarang juga lagi posisinya lagi ke atas, cuman MA10 nya lagi ke bawah. Kalaupun dia diturunkan mungkin kalau ke area 60 itu akan lebih baik lagi ya. Kok ini hijau itu ya? Oh sorry bukan teman, ini bukan, sorry saya hapus ya. Ini cenderung tahannya berarti bagus teman. Kalau di sini bukan siwer teman-teman, siwer. Ini bagus teman-teman, udah bagus ini. Tinggal koreksi dikit wajar lah teman-teman ya. Karena ini kalau di si kepala merahin, wah ini akan lebih keren. Fik ini bisa ke atas kalau si kepala merahin teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk SMA kecenderungan ke atasnya ada karena barang pola sudah akumulasi. Smart money kembali sudah ngumpul, tinggal tunggu yang besarnya aja, ngumpul yang tingginya ya. Mungkin kesalahannya tinggi bisa di up lah teman-teman ya. Oke, SMK seperti itu, walaupun ada penurunan biarin aja teman-teman. Di sini saya tidak punya angka penurunannya teman-teman, di bawah juga nggak ada kan, tuh nggak ada. Jadi hanya sampai sini aja. Ini juga pertahanannya sudah bagus semua. Andai kan di bawah ke bawah nggak jadi masalah teman-teman ya. Karena si bandar lokal juga masih ada di dalam ya. Apalagi CC sudah akumulasi tanpa menjual. Oke, SMGA seperti itu ya. Target berapa nih? 71 ya. SMGA segitu, GRPM. GRPM begini teman-teman ya. Ini kenapa teman-teman suka pada yang begini? Ini lagi diambil sama bandar lokal, terakhir dia jualan di harga 100 teman-teman ya. Bandar foreign juga cenderung sudah keluar. Nah jadi hati-hati teman-teman. Berapa persen ini? 17% ya. Nah teman-teman, ini bandar lokal keluar, bandar foreign keluar, terus bagaimana? Nah yang nerima RG, YP, AZ, CC, KK ya. Nah teman-teman, ini kalau ini kan banyak nih kenaikan yang saya targetkan juga sudah tercapai, semuanya sudah tercapai. Sebenarnya saya hanya melihat untuk kenaikannya sementara. Ini teman-teman, ini sudah tercapai ya. Nah ini penurunannya teman-teman bisa ke angka 46 lagi teman-teman ya. Nah, sini 46 lagi. Terus ini banyak gap teman-teman, banyak gap juga 60, terus di angka 66, di angka 72, di angka 79. Ini kalau dia harus turun juga, biasanya tidak turun kalau dia emang punya bandar teman-teman ya. 15 sampai ke 20%-an lah teman-teman ya, ke arah sini mungkin ya. Mudah-mudahan bisa ditahan di arah sini teman-teman ya, di arah sini. Nah, di arah sini 172 ya. Mudah-mudahan ada pantulan dari situ ya. 79 itu berapa persen? 79 23% ya. Nah ini, jadi GRPM ini lagi diambil sama bandar lokal ngambil teman-teman. Tapi kemarin terakhir dia jualan di harga tingginya. Yang nerima siapa? RG, YP, AZ ya. Ini disinyalir bandar untuk lokalnya itu CU, CMG ya. Nah dia masih banyak barang, betul teman-teman ya. Mudah-mudahan makanya ditahan di area 78, kalau enggak 72 nya. Ini ngambil yang 20% nya, ini ngambil yang 30% nya. Besok kita ingin tahu nih, dia diuji di 20% apa di angka 30%. Kenaikan ada enggak? Nah kenaikan udah tidak saya tidak saya buat kan kenaikannya ya. Hanya ke arah sini aja nih. Nah terakhir di sini di 55 teman-teman ya. Terus dia dibawa ke atas gitu kan sama si bandarnya. Tapi si bandar sekarang lagi jualan. Tunggu sampai si bandar lokal ngambil lagi ya. Siapa bisa si EU atau nggak si MG teman-teman. Kalau si EU sama si MG ngambil lagi, bagus. Foreign biarkan aja. Foreign yang tidak dia hanya ngebuang aja teman-teman ya, sekitar 4 jutaan kecil. Tapi untuk bandar lokalnya cenderung dia harus diawasi kalau pengen teman-teman lihat naik lagi, karena cenderungnya ketika dia lagi sama bandar lokal cenderung naik lumayan tinggi. Dari harga berapa? Dari harga 48 ke harga 100 kan luar biasa teman-teman. Teman-teman sudah untung berapa persen ini ya. Nah oke, sekitar 100%. Nah teman-teman kalau mau ini kelihatan uptrend terus, perhatikan nanti MA10 nya. Kalau MA10 sudah mulai berbalik arah ke bawah berarti mau downtrend. Tapi kalau masih menuju ke atas berarti tinggal tunggu pantulan aja ya, tinggal tunggu pantulan aja.
bisa di area 78 kalau nggak di 72 nya ya, karena MA10 masih berada di bawah candle, artinya tinggal nunggu pungutan daripada bandar lokal aja, tunggu si EU sama si MG ngambil teman-teman, itu akan lebih baik lagi ya. Kenapa? Karena kecenderungan yang ngebuang banyak itu si EU sama si MG sebagai bandar broker yang baik lah. Broker yang baik. Oke teman-teman, untuk GRPM seperti itu ya, tunggu di 20% penurunan sama 30% penurunan. Oke teman-teman, kalau saya sendiri sih ya cenderung saya tidak akan mengambil emiten yang seperti ini. Kenapa? Ya udahlah, udah naik gitu kan, paling nanti kita masukin ke watchlist. Kapan ketika ngambil, saya akan menunggu seperti ini teman-teman ya, ketika dia sudah mulai sideways bawah lagi, dan saya cenderung akan nunggu aja, ambil cicil dikit-dikit gitu ya. Kita lihat GRPM, saya mau lihat apakah ada kemungkinan. Nah ini sudah mulai dikit. Ini emiten yang dijebloskan, yang saya bilang gitu kan, seperti apa, SMGA ya, dijebloskan di up. Nah nanti dia akan kecenderungan ke atas lagi. Di targetnya itu 106 aja. Oke, 106 kita cek deh nih. Oh kita itu aja lah ya, kita apa namanya, kita cek and dicek di sini ada nggak si kepala merah. Ini ada kenaikan ya, berarti dikit lagi teman. Ya udahlah, kalau dikit lagi teman-teman ya udah. Di sini kepala merah 93, yang kedua di angka sini 19 110 sama di angka 199. Itulah area kenaikannya, karena ini untuk mengejar ketika dia listing. Semenjak dia listing, perhatikan, dijebloskan ke harga terendahnya di 37 perak ya. Ini kemungkinan di upnya ada, cuma tinggal sedikit lagi ya teman-teman. Kalau dari harga sini kita ukur tinggal 28% lagi. Lebih baik teman-teman udahlah, tunggu koreksinya aja di bawah. Dan ini juga terlihat jelas bandarnya masih ada. Kita akan tunggu lagi, karena sih kalau dia sampai ke sini berarti bandarnya ada teman-teman ya. Kita akan watchlist emiten ini dan tunggu di bawah. Kecenderungan di upnya berarti ada, kalau ada bandarnya teman-teman ya. Mendingan nunggu sideways-nya lama 1 tahun 2 tahun, tapi ketika naik bang aja teman-teman. Silahkan teman-teman mau ambil berapa persen tuh kan. Ketimbang teman-teman nanti setelah ngambil agak atas sedikit malahan dijebloskan ke bawah, nunggu lagi nanti agak lama dikit gitu kan. Oke teman-teman, ini tinggal 28% lagi ya, terserah teman-teman sih kalau mau ngambil sekarang ya. Tapi kalau yang sudah ngambil lama-lama ya ikutin aja MA10 nya teman-teman ya. Selagi tidak jeblos MA10 cenderung aman teman-teman ya. Tapi catatan dari saya, bandar lokal sudah keluar, bandar polen keluar, bandar lokal sudah ngebuang sekitar setengahnya. Kemungkinan kalau besok ada pantulan ini udah tercapai teman sini. Ini udah tercapai, tinggal satu lagi berarti udah 109 teman-teman, dikit lagi nih 109 ya. Oke teman-teman, kalau pengen dia ke atas lagi berarti harus ada pungutan daripada bandar lokalnya. Tunggu aja si EU sama si MG kalau dia ngambil. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa sampaikan. Mungkin kalau yang belum dibahas kita akan bahas besok pagi ya. Mudah-mudahan saya dikasih waktu dan kesempatan. Salam terus untuk keluarga di rumah dan ciao.